Di samping saya mungkin menjadi representasi teman-teman, tapi ada beberapa teman yang lainnya seperti Mbak Vina dan juga Mas Fikri, Andi, Mbak Etika dan juga Mas Christian yang juga menyusun, membantu wawancara dan juga jejak pendapat dengan para pemilih. Nah, sebenarnya kalau kita meruntut dari permasalahan ya, karena memang kita ini memang perlu adaptable dan juga dengan situasi wabah COVID-19, memang tidak ada konstruksi hukum sebelumnya, terutama dalam hal pilkada, untuk mempersiapkan diri melihat penyelenggaraan dalam bentuk bencana alam, ataupun bencana non-alam saja. Nah, hal ini kan tentunya menimbulkan beberapa perdebatan, baik dari masyarakat sipil, terutama beberapa NGO seperti Velodem dan lain sebagainya, itu kan adanya wacana penundaan, dan juga dari organisasi terbesar seperti NU dan Muhammadiyah juga mewacanakan untuk terkait penundaan pilkada ini. Karena ini kan kalau kita runtut dari permasalahannya adalah bagaimana COVID ini tidak melandai, kurva COVID ini tidak melandai, dan juga terjaminan pemilih ataupun petugas nanti itu aman di TPS itu seperti apa. Makanya perlu ada aturan teknis yang di dalamnya itu masuk unsur protokol kesehatan. Um, ini di Kota Depok kami coba melihat bahwasannya data sampai 25 November itu sebelum hari pemungutan itu 3 kecamatan menembus angka 1.000 kasus COVID-19. Ini Cimanggis, Pancoran Mas, dan juga Sukmajaya. Nah, yang sebelumnya memang Pancoran Mas sama Tapos ini selalu susul menyusul kan. Tapi ketika memang tanggal 25 kami melihat kembali bahwasanya permasalahan ini permasalahan COVID sudah menembus angka 1.000 di 3 kecamatan Kota Depok. Lokasi penelitian kami di Kota Depok, dan pertanyaan penelitian kami adalah bagaimana KPU memastikan kesiapan logistik protokol kesehatan hingga kesiapan TPS pada penyelenggaraan Pilkada Kota Depok, dan bagaimana KPU memastikan kesiapan sumber daya manusia di badan ad hoc pada penyelenggaraan Pilkada Kota Depok, dan juga bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Kota Depok. Nah, informan yang kami temui, wawancarai, baik itu interview langsung, terutama dengan memperhatikan protokol kesehatan ya, kami menginterview dengan menggunakan masker dan lain sebagainya, dan juga via telepon dan Zoom. Ini ada KPU Provinsi, kami menemuinya ketika Pak Idam Holik ketika simulasi pemungutan suara di Pancoran Mas, kemudian KPU Kota Depok ada Pak Nana dan juga beserta sekretariatnya, dan juga PPK di 3 kecamatan COVID-19 tertinggi di Kota Depok. Begitupun dengan Bawaslu Kota Depok, kami menemui juga interview Pak Dede Selamat Permana, dan juga Panwascam 3 kecamatan COVID tertinggi di Kota Depok. Sementara jejak pendapat dengan pemilih ini kami lakukan setelah memilih via telepon dan Zoom terhadap 3 pemilih di 3 kecamatan yang angka COVID-nya tinggi. Nah, dari hasil tersebut sebenarnya ada 2 poin pembahasan yang sebenarnya mau kami amplifikasi ataupun menjadi alert atau alarm bagi kita semua, yakni terjaminan logistik beserta kesiapan TPS-nya, dan juga bagaimana SDM ini harus dipersiapkan, karena memang rekrutmen KPPS terutama ya, persyaratannya ini cukup melebar karena wabah COVID-19. Artinya rekrutmen yang terkait rapid test dan lain sebagainya yang memastikan bahwa KPPS itu siap secara jasmani dan jiwa dan raganya itu memang dimasukkan dalam unsur-unsur rekrutmen tersebut. Nah, kalau ketersediaan logistik di KPU Kota Depok ya, ini data dari Sekretariat KPU Depok yang kemudian kami tabulasikan ke dalam persentase. 67% adalah logistik pemilihan, tapi sisanya adalah logistik kelengkapan seperti APD dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah kalau misalkan nanti yang perlu ditinjau ulang lebih dalam adalah kalau misalkan ada kelebihan logistik ketika yang tidak sesuai dengan DPT, dan itu harus seperti apa? Karena ini juga menyangkut terkait electoral integrity penyelenggara ya. Apakah memang harus dimusnahkan H-1 misalkan surat suara yang sudah lebih, ataupun alat protokol kesehatan yang berlebih itu harus dikemanakan. Ini yang sebenarnya harus ada tindak lanjutnya. Nah, pembahasan lain misalkan kami melihat integrasi kelembagaan ini dari bagaimana PKPU nomor 18 dan juga Perbawaslu nomor 4 itu menjadi indikator bagi penyelenggara untuk tetap terintegrasi.
Artinya electoral integrity ini bisa dijamin ketika memang dua aturan teknis itu atau aturan-aturan teknis yang memang meliputi seluruh tahapan itu bisa terlaksana dengan baik ataupun terlaksana sesuai dengan ya seharusnya gitu. Nah, dalam PKPU nomor 18 memang dalam logistik terutama teman-teman atau petugas Badan Ad hoc PPK PPS KPPS itu memang dibekali alat-alat protokol kesehatan. Sementara rekrutmen tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ini persyaratannya lebih dilebarkan lagi dengan adanya rapid test. Nah, kami mencoba menanyakan ke beberapa PPK itu terkait mekanisme PAW petugas di hari pemungutan. Ini yang sebenarnya menjadi dilematis mereka ketika memang hari pemungutan H-3 lah misalnya ada petugas yang terjangkit COVID-19. Secara struktur atau secara aturan memang itu dilandasi pada PKPU nomor 36 tahun 2018 dan juga surat keputusan nomor 476 yang tidak jauh-jauh dari hasil dan seleksi secara terbuka sebelumnya itu memenuhi syarat. Artinya bahwasannya sudah ada ketetapan. Tapi kan ketika kami wawancarai beberapa PPK terutama hampir mendekati bahwa itu kembali diserahkan kepada KPPS yang juga berkonsultasi dengan PPK. Ini kan artinya secara tidak langsung memang harus menetapkan aturan itu dalam sampai bentuk tahapan penggantian petugas. Nah, ini kan yang perlu dipertegas kembali. Kemudian dari sisi pengawasan juga sebenarnya Bawaslu Kota Depok ya, Pak Dede menyampaikan pada kami bahwasanya sebenarnya Bawaslu Kota Depok memiliki kewenangan terbatas dalam hal mengawasi hingga penindakan protokol kesehatan. Nah, kewenangan Bawaslu di hari pemungutan terbatas hanya sebatas rekomendasi. Mas Wildan, maaf 3 menit lagi ya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Hanya sebatas rekomendasi, sisanya memang diserahkan kepada kewenangan para petugas KPPS dan juga para pengaman petugas keamanan di TPS ketika saat hari pemungutan. Nah, keterbatasan Bawaslu misalkan dalam PTPS juga dalam hal mendampingi pemilih yang misalkan isolasi mandiri karena Bawaslu tidak dibekali seperti KPPS memiliki hazmat ya, karena perlindungan mereka adalah hanya sebatas minim, artinya masker ataupun face shield misalkan. Dan ketika kami tanya ke beberapa Panwascam, Panwascam tidak merekomendasikan PTPS untuk masuk ikut ke dalam ruang isolasi, tapi hanya menunggu di luar. Karena resiko terpapar COVID-19 itu juga cukup tinggi dikarenakan ada keterbatasan APD. Nah, di satu sisi, potensi kerawanan lainnya juga sebenarnya yang tidak bisa luput adalah bagi siapa yang mau bertanggung jawab atas jaminan persyaratan saksi di TPS yang diharuskan rapid test. Karena saksi ketika di TPS itu tidak ada persyaratan keharusan dia rapid test. Saya rasa memang perlu ada aturan yang mengatur hal tersebut untuk beberapa pemilihan ke depan ya. Nah, kami menyimpulkan secara kualitatif dengan jejak pendapat pada pemilih yang sudah memilih di TPS karena memang secara kualitas ataupun secara kualitatif temuan mereka adalah sebenarnya ketika di TPS itu sudah sesuai dengan prosedur cuci tangan, melakukan jarak, kemudian juga diarahkan langsung menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Tapi temuan kami di lapangan juga menunjukkan hal yang kontradiktif, setidaknya di satu tempat kecamatan yang angka COVID-nya tinggi, yakni Sukmajaya. Permasalahan seperti kerumunan TPS paslon, mitigasi bencana, hingga aksesibel yang sebenarnya menjadi permasalahan klasik, itu masih sering ditemui di TPS. Nah, ini temuan-temuan kerumunan ya, ini kerumunan di TPS paslon yang menjadi permasalahan adalah para paslon ini menjadi spotlight wartawan, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika para paslon ini membawa pegiat partai politiknya. Artinya ada dua spotlight di situ. Artinya semakin menimbulkan kerumunan karena memang selalu dimintai keterangan sehabis mencoblos dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi spotlight para wartawan juga, awak media. Nah, di satu sisi mitigasi bencana TPS juga saya rasa luput dari perhatian karena kita menyelenggarakan pilkada di bulan Desember, kita harus tahu resikonya bahwasanya kita memasuki musim hujan ya. Nah, ini kan daftar DPT yang basah yang berpotensi rusak seharusnya memang harus bisa dilihat potensi mitigasi bencananya. Nah,
Ini saya rasa memang manajemen risiko kebencanaan di TPS juga perlu kembali diperhatikan. Dan ini yang menjadi menarik, mungkin satu lapangan basket dijadikan 4 TPS yang berdempetan ya. Kendati bahwasanya TPS itu dibatasi 500 pemilih, tapi kan sebenarnya gimana kalau kita menemukan situasi seperti ini? Belum lagi di depan di depan lapang ini ada kelurahan yang juga sama-sama dijadikan TPS. Nah, ini kan artinya dalam area itu ada 5 TPS. Resiko terpapar COVID ataupun pelanggaran jaga jarak misalkan itu kan menjadi hal yang bisa kita temui di sekitaran TPS ini di Sukmajaya yang salah satu kecamatan tertinggi angka COVID di Kota Depok. Seharusnya memang PPK dan juga jajarannya itu bisa menentukan kembali tempat-tempat yang memang aksesibel di situasi seperti ini ya. Kendati kalau saya mengkonfirmasi kepada Panwascam, Pak Mas Yaser ketika itu Panwascam Sukmajaya, bahwasanya memang pada hal normal ini biasa dilakukan. Tapi kan untuk situasi seperti ini memang adaptasi memang diperlukan. Nah, ini di sekitarannya ada masyarakat yang lepas masker, ada yang anak-anak kerumunan. Nah, sebenarnya yang menjadi kewenangan untuk menindak adalah petugas keamanan karena Bawaslu PTPS Mas Wildan, maaf waktunya sudah habis. Oke, saya lanjut ke rekomendasi aja ya Mbak. Ini Baik. Si rekap sempat error ketika di TPS-TPS tersebut, dan ini rekomendasi kami adalah penentuan TPS perlu ditinjau ulang dengan melihat situasi kondisi wabahnya COVID-19. Kemudian pengawasan dan penindakan protokol kesehatan perlu dipertugas terutama dalam hal rekomendasi PTPS di lapangan. Perlu adanya ketegasan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal mekanisme pergantian petugas. Dan terakhir adalah penyelenggara harus memiliki indikator daerah blank spot sehingga penggunaan Sirekap yang nantinya memang mau dioptimalkan dalam hal penyelenggaraan pemilihan lainnya itu memang harus bisa disesuaikan dengan indikator blank spot tersebut.